Pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai pendidik dan orang tua sudah cukup peduli pada etika dan moral anak-anak kita? Wow, primitif. Seperti pesona dunia lama. Wow, pasti tata krama belum ditemukan di sini. Kali ini saya akan mengajak teman-teman merenung dan berdiskusi tentang satu hal yang sering menjadi keluhan para guru dan juga orang tua, yakni kenapa anak SD zaman sekarang etika dan moralnya terasa menurun. Kita mungkin sering mendengar cerita anak-anak yang berani melawan guru, berbicara kasar ke teman, atau tidak peduli jika temannya mengalami kesulitan. Bahkan, tidak jarang yang meniru perilaku orang dewasa seperti berpacaran dan sebagainya. Tapi, apakah itu murni salah mereka? Atau ada sesuatu yang belum dan perlu kita benahi bersama? Mari kita bahas lebih dalam. Kita masuk ke pembahasan pertama. Apa itu etika dan moral? Etika dan moral adalah dua kata yang sering dianggap sama, tapi sebenarnya berbeda. Etika adalah pedoman perilaku seseorang tentang bagaimana seharusnya kita bertindak di dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh, memberi salam ke guru, antri saat membeli jajan, berbicara sopan, dan masih banyak contoh lainnya. Sedangkan moral itu lebih ke personal. Ini soal nilai dalam diri kita masing-masing, tentang benar dan salah yang diyakini oleh setiap individu. Contohnya, tidak menyontek walaupun tidak ada yang mengawasi, atau meminta maaf karena merasa bersalah. Nah, anak-anak sekolah dasar sebenarnya sudah mulai membentuk moralnya. Dan tugas kita adalah membimbing dan menanamkan etika, supaya moral itu bisa tumbuh dengan kuat. Nah, sebenarnya apa yang berubah di zaman sekarang? Anak-anak kita hari ini tumbuh di dunia yang sangat berbeda dibandingkan 10 atau 20 tahun yang lalu. Mereka tumbuh bersama gadget, bukan lagi di lapangan. Lebih banyak menonton YouTube dan toktik dibandingkan mendengar dongeng dari orang tua. Kemudian terpapar pada konten-konten yang sering kali tidak memperlihatkan nilai-nilai sopan santun ataupun empati. Ditambah lagi, banyak orang tua yang sibuk dengan pekerjaan mereka, dan kemudian sekolah lebih fokus ke nilai akademik daripada pembentukan karakter. Dan juga tentang lingkungan. Ya, lingkungan sekitar kadang makin individualis. Jadi, anak-anak ini tidak sedang berubah menjadi nakal sebenarnya. Mereka sedang tumbuh tanpa cukup bimbingan nilai. Bapak ibu guru atau orang tua pasti pernah mengalami atau menemukan beberapa gejala yang memperlihatkan rendahnya etika dan moral anak. Seperti halnya anak berteriak dan menjawab dengan nada tinggi kepada guru ataupun kepada orang tua, mengolok teman yang berbeda atau yang mengalami kesulitan belajar, melakukan bullying, kemudian tidak mau berbagi atau bekerja sama dengan temannya, gampang marah kalau tidak dituruti apa yang menjadi keinginannya, dan masih banyak gejala-gejala yang lainnya. Sebagian mungkin menganggap ini biasa, tapi kalau dibiarkan, ya akan terbentuk karakter yang kurang berempati dan juga kurang bertanggung jawab. Etika dan moral tidak cukup diajarkan lewat ceramah atau mungkin hafalan. Yang dibutuhkan adalah keteladanan dan juga konsistensi. Sebagai guru atau orang tua, kita bisa memulainya dari yang pertama, memberi contoh langsung. Berbicara sopan, mendengarkan anak,
menghargai, entah itu menghargai pendapat mereka atau menghargai apa yang mereka lakukan. Nah, ini merupakan beberapa hal yang bisa kita contohkan secara langsung. Saya teringat dengan salah satu teori pembelajaran sosial dari Albert Bandura. Teori ini menggambarkan bahwa proses di mana anak-anak itu mempelajari nilai-nilai dan adat istiadat kelompok sosial atau budaya. Nah, ini melalui yang namanya reproduksi sosial. Nah, yang dimaksud dengan reproduksi sosial ini adalah melalui peniruan dan juga pemodelan perilaku mereka terhadap orang dewasa di sekitar mereka. Jadi memang orang dewasa ini memiliki pengaruh atau peranan penting kalau kita kaitkan dengan perilaku anak. Oleh karenanya, seorang guru diwajibkan untuk memiliki yang namanya kompetensi kepribadian dalam menjalankan tugasnya. Agar apa? Ya agar itu tadi, seorang guru bisa menjadi teladan bagi siswa-siswinya. Ya, guru adalah seorang public figure. Nah, selain itu, seorang guru juga harus mampu atau menguasai kompetensi pedagogik yang nantinya akan digunakan untuk menyisipkan nilai-nilai etika dan moral di dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, yakni membangun budaya refleksi. Misalnya di kelas, setelah kegiatan, ajak anak untuk berdiskusi, bertanya jawab tentang tindakan apa yang termasuk ke dalam tindakan yang baik atau mana yang harus diperbaiki. Nah, refleksi ini sangat penting untuk perkembangan kepribadian mereka. Dengan melakukan refleksi, seorang anak dapat meningkatkan yang namanya kesadaran diri dan memperkuat nilai-nilai positif pada dirinya. Kemudian yang ketiga, berikan pujian untuk sikap baiknya. Bukan hanya nilai yang bagus, apresiasi bisa dalam bentuk bermacam-macam. Bisa dalam bentuk pujian, pelayanan, atau barang mungkin jika diperlukan. Kemudian yang keempat, buat aturan yang benar-benar mendidik. Ini membawa saya flashback sekitar 20 tahun yang lalu. Kapur terbang, penghapus mendarat di kepala, penggaris besar di tangan. Tapi bukan itu yang dimaksud. Di era sekarang, pola pendidikan tidak lagi membutuhkan tekanan semacam itu. Kita hanya perlu memberikan aturan yang dampaknya nanti bisa continuous. Misal, tentang aturan kebiasaan. Masuk kelas lebih awal, membersihkan kelas di pagi hari, mengucap salam jika bertemu orang yang lebih tua, dan lain sebagainya. Sehingga itu dapat terus melekat dan menjadi suatu kebiasaan bagi siswa. Yang kelima, libatkan keluarga dalam pembiasaan karakter. Sekolah dan rumah itu harus seirama. Jangan sampai guru mengajarkan sopan santun, tapi di rumah anak malah belajar keras kepala dari tontonan atau percakapan sehari-hari. Perlu digarisbawahi, mendidik anak bukan semata-mata tugas seorang guru saja, tapi juga orang tua. Mindset orang tua yang beranggapan bahwa sekolah adalah tempat magic yang dapat menyulap anak secara instan menjadi anak yang pintar dan akhlak mulia, tolong dihilangkan. Dengan kata lain, harus ada sinergi antar keduanya, guru dan orang tua. Perkembangan anak harus didiskusikan dengan baik antara guru dan orang tua, dan tidak hanya dilakukan pada saat pembagian rapot saja, satu semester satu kali. Jadi pendidikan karakter itu, nah kita kembali lagi ke pendidikan karakter jadinya, bukan proyek jangka pendek sebenarnya. Ini adalah investasi jangka panjang yang hasilnya baru akan kita petik bertahun-tahun kemudian. Tapi kalau tidak dimulai dari sekarang, ya kapan lagi? Teman-teman, anak-anak kita itu ibarat cermin dari lingkungan tempat mereka tumbuh. Kalau hari ini kita merasa nilai-nilai etika dan moral mulai memudar, mungkin ini saatnya kita bertanya, apa yang sudah kita tanamkan dalam keseharian mereka? Ingat, anak-anak adalah mesin fotokopi yang handal. Anak-anak tidak hanya belajar dari perkataan,
namun mereka meniru dari tindakan, dari apa yang mereka lihat setiap hari. Mari kita mulai dari diri sendiri. Jadi pendidik yang tidak hanya mengajar ilmu, tapi juga menanamkan nilai. Karena mendidik bukan hanya sebatas menyelesaikan pekerjaan. Berangkat pagi, pulang sore, besok gajian, ada tanggung jawab moral di sana. Jika Anda seorang guru, teruslah menjadi panutan di kelas. Dan jika Anda adalah orang tua, jadilah contoh pertama di rumah. Dan jika Anda mahasiswa calon guru, siapkan diri dari sekarang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Silahkan tulis di komentar. Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam menanamkan etika dan moral pada anak-anak bangsa saat ini? Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap semangat mendidik dengan hati.